siswa kelas 8, ketemu lagi dengan saya. Nah, dalam video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang usaha dan daya. Nah, kita akan tahu apa itu usaha dan apa itu daya, apa perbedaannya. Mari kita lihat satu persatu. Tahu apa sih itu usaha? Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini ada sebuah gambar, ada seseorang, kemudian ada tembok, ya, ada tembok, kemudian ada gaya yang diberikan terhadap tembok. Orang ini mempunyai gaya yang akan diberikan kepada tembok. Nah, kita anggap bahwa tembok ini sangat kokoh, ya. Pernahkah kamu mendorong tembok? Pasti jawabannya iya, ya. Kita anggap ini tembok rumah. Apakah tembok itu bergerak? Nah, apakah tembok yang kamu dorong itu bergerak? Nah, kalau temboknya itu sangat kokoh, kemungkinan besar bahwa tembok itu tidak akan bergerak. Tetapi kalau temboknya itu mungkin sudah rapuh, kemungkinan bisa saja tembok itu akan roboh. Temboknya itu akan hancur, bahkan mungkin temboknya bergeser, gitu kan. Nah, tapi kalau keadaan bahwa temboknya ini sangat kokoh, ada gaya yang diberikan terhadap tembok. Apakah tembok itu akan bergeser? Apakah tembok itu akan roboh? Nah, ini apakah ada usaha yang dilakukan di sana? Gitu kan? Nah, ini yang mau kita pelajari nanti. Contoh kalau tembok ini kokoh, gaya yang diberikan oleh orang ini sangat besar, tapi temboknya tidak mengalami perubahan apapun, tidak bergeser. Nah, berarti usaha orang ini adalah nol. Nah, tapi sebenarnya apa itu usaha? Mari kita lihat apa itu usaha. Usaha itu apa ya? Nah, ternyata usaha itu adalah hasil dari gaya yang dikerjakan pada benda dan perpindahannya segaris dengan gaya tersebut. Artinya bahwa kamu bisa dikatakan melakukan usaha, kamu mendorong benda ke kanan. Berarti bendanya itu juga bergeser ke kanan. Nah, itu kamu sudah melakukan usaha terhadap benda. Jadi yang dimaksud dengan usaha itu adalah gaya yang dikerjakan kepada benda dan benda tersebut menghasilkan perpindahan. Gitu ya. Contoh di sini ada sebuah balok. Gitu ya. Di sini ada sebuah balok, kemudian ada gaya yang diberikan. Kalau arahnya ke sini berarti balok ini didorong. Gitulah, karena arah gayanya ke sana, gitu kan. Arah gayanya ke sana berarti balok ini didorong. Ternyata balok ini mengalami perpindahan, bergeser dari awalnya di sini ya. Di sini posisi pertama, kemudian dia bergeser ke sini di posisi yang kedua. Kita lihat di sini ya kan, ada perpindahan atau biasanya ini kita kenal dengan S. Ya kan? Ada perpindahan tempat di sana, posisi di sini kemudian di sini. Nah, berarti ketika kamu memberikan gaya pada suatu benda, benda ini mengalami perpindahan searah dengan gaya yang diberikan. Kamu memberikan gaya ke kanan, arahnya juga ke kanan, berarti kamu sudah melakukan usaha. Usaha itu juga ada yang bernilai positif, ada usaha itu yang bernilai negatif, bahkan ada usaha yang bernilai 0, gitu ya. Artinya adalah usaha yang bernilai positif jika arah gaya searah dengan arah perpindahan benda. Contoh seperti tadi ya, ada balok yang kamu dorong ke kanan, baloknya berpindah ke kanan. Berarti usaha yang kamu lakukan nilainya adalah positif. Itu karena perpindahannya searah. Kemudian bagaimana jika usaha itu nilainya negatif? Artinya adalah jika arah gaya terhadap arah perpindahan benda membentuk sudut 180 derajat atau berlawanan arah. Artinya bahwa kamu memberikan gaya kepada sebuah benda, tapi bendanya itu tidak bergerak. Kamu mendorong benda ke kanan, bendanya tidak bergerak ke kanan. Contoh misalnya, nih, kamu menarik benda. Nah, misalnya ada bidang miring, ya, ada benda di sini. Nah, benda ini kamu tarik, berarti ada F di sana.
karena gayamu kecil, ya, gaya yang kamu berikan terhadap benda ini kecil, gitu kan, sehingga kamu tidak kuat untuk menarik benda ini sampai ke titik di sini. Seharusnya kamu menarik benda ini sampai di sini, titik di sini. Nah, ternyata gaya yang kamu berikan itu kecil. Ternyata terus si balok ini melorot, ya, turun ke bawah ke sini. Nah, bendanya akhirnya sampai di sini. Nah, bendanya ada di sini. Posisi 1, di sini posisi 2. Ya kan? Padahal gaya yang kamu berikan adalah kamu mau menarik benda ini ke atas sampai di sini. Tapi kenyataannya bahwa benda ini ternyata turun berhenti di sini, gitu ya, turun berhenti di sini. Artinya adalah bahwa benda itu berpindah tidak searah dengan gaya yang kamu berikan. Berarti nilainya adalah nanti bernilai negatif. Nah, bagaimana gaya itu disebut nilainya 0? Benda itu bergerak tapi tidak ada gaya yang diberikan. Contoh di sini ada gerak jatuh bebas. Gitu ya, di sini ada gerak jatuh bebas. Buah contohnya. Buah yang berada di sebuah pohon jatuh. Dia jatuh tanpa ada gaya penyebabnya. Jadi dia jatuh bebas berarti usahanya 0. Atau gaya, kamu sudah memberikan gaya pada sebuah benda, tapi benda itu tidak mengalami pergeseran. Contoh tadi seperti kamu mendorong tembok, gitu ya. Tembok yang sangat kokoh, kamu berikan gaya sebesar apapun, temboknya tidak akan berpindah tempat kemanapun. Berarti meskipun kamu sudah sampai keringetan, sudah sampai ngos-ngosan, tapi tembok itu tetap berada di tempatnya. Berarti usahanya 0 atau arah gaya tegak lurus. Arah gaya tegak lurus. Contoh, kamu menenteng sebuah tas. Ya kan? Kamu menenteng sebuah tas bahwa kamu memberikan gaya pada benda, tapi benda itu tidak berpindah. Ya kan? Bendanya tidak berpindah. Nah, itu juga usahanya 0. Ya, karena kamu menenteng tas. Nah, ini untuk mengetahui bahwa hasil usaha itu positif jika arah perpindahan benda itu searah dengan arah gaya. Usaha itu negatif jika arah perpindahan benda berlawanan arah, ya, berlawanan arah dengan arah gaya. Kalau usaha itu 0 jika tidak ada gaya yang diberikan tapi benda itu berpindah, atau ada gaya yang diberikan tetapi benda itu tidak berpindah, atau gaya yang diberikan tegak lurus terhadap perpindahan benda. Sampai ke rumus, ya. Usaha adalah hasil kali antara gaya konstan F dengan perpindahan S. Nah, W di sini adalah gaya, usaha, ya maaf. W ini adalah usaha, ya. W ini adalah usaha, satuannya Joule. Jadi ini adalah satuan untuk usaha, gitu ya. Ini adalah satuan untuk usaha, itu adalah Joule. F kali S. Ingat, F itu apa? Gaya. Gaya itu satuannya Newton. Sedangkan S itu adalah perpindahan yang terjadi terhadap gaya yang diberikan terhadap bendanya, ya, perpindahan benda karena ada gaya. Ingat, sebelum kita masuk usaha kita sudah mempelajari tentang hukum Newton. Hukum Newton di sana juga berbicara tentang F, tentang gaya. Nah, kalau di dalam suatu permasalahan kamu menemukan tidak diketahui gaya, ya, gayanya tidak diketahui. Bisa saja ini kita hitung, kita ingat pada hukum Newton. F itu kan sama saja dengan M kali A, yaitu adalah massa dikali percepatan. Kalau dia gerak jatuh bebas, berarti massanya 0, yang terjadi adalah percepatan gravitasi. Gitu ya. Nah, berarti ini, berarti bolehkah? Berarti W itu boleh. F-nya kita masukkan, berarti boleh M kali A dikali S. Ini tergantung dari yang diketahui di dalam soal.
Kalau di dalam soal itu sudah diketahui F, ya kita bisa langsung menggunakan W sama dengan F kali S. Tetapi kalau di dalam soal itu tidak diketahui F, berarti kita harus mencari dulu besarnya F itu berapa gitu. Nah, kita kembali lagi mengingat hukum Newton bahwa F itu sama dengan M kali A, massa dikali percepatan. Sehingga bisa W sama dengan M kali A dikali S. Memahami bagaimana penerapan rumus usaha tadi, sekarang kita lihat latihan soal yang pertama. Dua orang pekerja bangunan memindahkan pasir dari jalan raya ke lokasi bangunan dengan sebuah gerobak. Seorang pekerja menarik gerobak dengan gaya sebesar 500 Newton, sedangkan pekerja yang lain mendorong gerobak dari belakang dengan gaya sebesar 400 Newton. Jika gerobak itu bekerja sejauh 30 meter, bergerak sejauh 30 meter, berapa usaha yang dilakukan kedua pekerja bangunan pada gerobak? Nah, di sini ada gambar dua orang yang bekerja. Yang satu menarik gerobak, kemudian yang satunya mendorong gerobak. Nah, sebelum kita menyelesaikan ini, jangan lupa selalu untuk menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Ya, yang diketahui ada F1. Ya, F1-nya 500 Newton. Kemudian ada F2 yang sebesar 400 Newton. Kemudian ternyata gerobaknya bisa berpindah sejauh berarti S, ya. Berarti S 30 meter. Apa yang ditanya? Nah, yang ditanya berapa usahanya? Berapa W? Sebelum kita menyelesaikan berapa W, sekarang kita lihat dulu. Kita ingat ada yang namanya resultan gaya. Ya, kalau gaya itu searah berarti nilainya sama-sama positif, gitu ya. Kalau arah gayanya itu berlawanan arah berarti ada nilai yang positif, ada nilai yang negatif. Sekarang kita lihat, ini menarik ke kanan, berarti dia ke sana. Ya kan? Kemudian orang yang kedua, berarti ini kita anggap F1. Sedangkan orang yang kedua ini mendorong, arahnya juga ke kanan. Berarti ini kita anggap F2. Nah, sekarang dari arah sini, apakah gayanya searah? Ya, gayanya searah sehingga sigma F bisa saja langsung F1 ditambah F2. Ya, masukkan F1-nya 500 Newton ditambah 400. Berarti ini sama dengan 900 Newton. Sudah kita ketahui besarnya F. Nah, sekarang berarti ini W sama dengan F kali S. Karena sigma gayanya sudah kita ketahui, resultan gayanya kita masukkan. Berarti F-nya adalah 900 kali berapa perpindahannya? S 30 meter. 900 kali 30. 27.000. Ingat, satuan usaha adalah Joule. Ya, biasa kita simbol dengan J. Contoh soal yang kedua. Lino mengangkat segalon air yang memiliki massa 21 kg ke atas meja yang tingginya 1,5 meter. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, berapa besarnya usaha yang dilakukan Lino? Jangan lupa untuk selalu menulis datanya terlebih dahulu, ya. Diketahuinya apa? Memiliki massa. Oh, berarti ada M di sana. Berapa massanya? 21 kg. Tingginya berarti S, ya. Karena mengangkat berarti tinggi, berarti itu sama saja dengan perpindahan, ya. Berarti kita tulis S. Berapa? 1,5 meter. Jika percepatan gravitasi, oh ada percepatan di sana. Oh berarti ada A, ya. A 10 meter per second kuadrat. Berapa besarnya usaha? Oh, berarti yang ditanya adalah berapa besarnya usaha. Nah, sekarang kita jawab.
Ya, sekarang kita jawab. Karena berapa besarnya usaha berarti kita ingat berarti W sama dengan F kali S. Gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah F ini sudah diketahui? Belum. Berarti kalau F ini belum diketahui, kita ingat kembali hukum Newton. Bahwa F itu sama dengan, ya, ini kan bisa saja sama dengan M kali A. Gitu ya. Sehingga berarti, berarti rumus yang kita pakai adalah M kali A kali S. Ya. Nah, M ada massa. Percepatannya ada. S-nya ada. Apakah sudah bisa dikerjakan? Bisa. Nah, sekarang kita masukkan. Berapa massanya? Massanya 21. Percepatannya berapa? 10. Jaraknya berapa? 1,5. Ya. Sini 1,5. Sekarang masukkan. 21 kali 10 kali 1,5 sama dengan 15. Berarti 21 kali 15 sama dengan 315 Joule. Jadi usaha yang dilakukan Lino untuk mengangkut galon air adalah sebesar 315 Joule. Nah, sekarang kita masuk ke daya. Daya ini masih selalu berkaitan dengan usaha, gitu ya. Nah, tapi apa sebenarnya itu daya? Daya adalah kemampuan untuk melakukan usaha tiap satu satuan waktu, ya. Ada daya ketika ada usaha yang diberikan, ya. Jadi daya itu bisa dihitung dalam 1 detik. Dalam 1 detik jika ada usahanya, maka daya ini bisa diketahui. Nah, dari sini rumusnya adalah bisa kita P sama dengan W per T, gitu ya. W per T atau W dibagi T, di mana P itu adalah daya, satuannya watt, sedangkan W itu adalah usaha, joule, kemudian T itu waktu adalah second, gitu ya. Ini waktu adalah second. Nah, karena kita ini juga masih bahwa daya itu masih berkaitan dengan hukum Newton, sehingga bisa saja kalau W-nya belum diketahui di dalam soal, T-nya belum diketahui di dalam soal, pasti daya ini berkaitan dengan gaya dan kecepatan. Gaya kamu ingat pada hukum Newton, when V ini kamu ingat pada gerak lurus, baik itu gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan, gitu ya. Jadi mereka saling berkaitan. Kalau di dalam soal itu sudah diketahui W, ya kamu bisa langsung menggunakan rumus yang ini. Tetapi kalau dalam soal itu juga usahanya belum diketahui, berarti kamu bisa menggunakan berapa daya yang diperlukan, bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, sebenarnya rumus ini juga bisa kita putar-putar gitu ya. Bu, kalau di dalam soal itu ternyata yang ditanyakan T, Bu. Ya, bisa saja. Dari soal ini bisa. Kalau yang ditanyakan T, ya kita pindah saja. T-nya pindah ke sini. Berarti W per P. Gitu ya. Bu, kalau yang ditanyakan W, tapi yang diketahui daya, bagaimana? Ya bisa saja. Berarti kalau yang ditanyakan W, tapi daya yang sudah diketahui, ya berarti P kali T. Gitu ya. Ini sama saja. Ini hanya perputaran, perpindahan, pindah ruas gitu ya. Kemudian biasanya di sini ada satuannya ya. Kalau kamu menemukan 1 kilowatt itu sama dengan 1000 watt. Gitu ya. Nah, atau bisa 1 kilowatt per hour gitu ya, sama saja dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule gitu. Atau 1 watt. Nah, 1 watt itu sama dengan 1 joule per second. Gitu ya. Ini satuan-satuan, 1 HP, bukan handphone ya. HP ini adalah horsepower, gitu ya. Jadi 1 horsepower itu sama dengan aslinya itu sebenarnya 745,6 watt. Jadi ini dibulatkan menjadi 746 watt. Nah, sekarang kita langsung saja ke latihan soalnya gitu ya, supaya lebih mengerti. Nah, ada di sini ada soal Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton.
sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 second. Tentukan A, besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja. Sedangkan yang B, berapa daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja. Jangan lupa kita untuk menulis dulu datanya. Ya, datanya. Gaya sebesar 200, berarti ada F. Di sini 250 Newton. Kereta belanjanya bergeser sejauh 50 Newton. Berarti ini apa? Ini S ya. Bergeser berarti itu S. Berarti di sini ada 50 meter. Waktu yang diperlukan ada T. T-nya berapa second? T-nya 50 second. Yang ditanya ya, yang ditanya A. Yang ditanya usaha, berarti W. Kemudian yang B, daya. Oke, berapa dayanya? Berarti yang ditanyakan adalah P. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Ya, kita jawab yang A dulu. Ya, karena ditanyakan W, ingat, W tadi rumusnya apa? Gitu ya. W sama dengan adalah F kali S ya. F kali S. Ini F. Masukkan F-nya sudah ada, sudah. Masukkan 250 Newton kali S-nya 50. Ya. Sama dengan 250 kali 50. Berarti sama dengan 1250 Joule. Ya. Nah, 1250 Joule. Nah, sekarang yang B. Yang B ditanyakan daya, gitu ya. Berarti P sama dengan, karena sudah ada usaha di sini, berarti bisa kita pakai rumus yang ini, gitu ya. Berarti W per T. Masukkan W-nya berapa? 1250 per T, berapa T-nya? 50 ya. Nah, kita masukkan 0, kita coret. T ini sama dengan 125 dibagi 5 sama dengan 25 watt. Ya, nah 25 watt. Nah, sehingga berapa usaha si Benny adalah 1250 Joule, berapa dayanya Benny adalah 25 watt. Soal berikutnya. Sebuah pesawat terbang mengangkasa dengan kecepatan 250 meter per second. Jika gaya dorong yang diberikan mesin pesawat adalah 20.000 Newton, maka berapa daya yang dihasilkan oleh mesin pesawat tersebut? Nah, jangan lupa sekarang kita tulis dulu ya. Datanya apa? Nah, kecepatan. Oh, berarti ada V di sana. 250 meter per second. Gaya dorong, oh AF ya. Daya dorong berarti F. 20.000 Newton. Maka, oh berarti sudah sampai yang ditanya. Berapa dayanya? Berarti P-nya berapa? Ya. Nah, sekarang kita jawab. Berarti P itu sama dengan W per T. Ya, dari rumus ini W per T. Sekarang lihat apakah ada waktu di sana? Tidak ada. Apakah ada usaha di sana? Tidak ada. Oh, berarti rumus yang kita pakai bukan ini. Apa sih rumus yang kita pakai? Kita lihat datanya. Ada kecepatan, ada gaya. Oh, berarti kita memakai yang ini. Berarti rumus yang kita pakai adalah P sama dengan F kali V. Ya, masukkan F-nya 20.000
Newton ya. Kali berapa V-nya? 250 meter per second. Nah, 20.000 kali 250 ya. Ini sama dengan 5 juta watt. Gitu ya. 5 juta watt. Nah, ini karena tadi kita ingat 1 kilowatt itu sama dengan 1000 watt. Nah, berarti ini bisa kita sederhanakan, nggak apa-apa. Kalau tidak disederhanakan juga tidak apa-apa. Kalau mau disederhanakan boleh, berarti ini sama dengan 5000 kilowatt. Nah, nih berarti daya karena yang diketahui hanya gaya dan kecepatan, sehingga rumus daya yang kita pakai adalah P sama dengan F kali V. Kita beli 5 juta watt atau 5000 kilowatt. Sekarang lanjut untuk soal yang berikutnya. Sebuah mobil yang mogok didorong oleh beberapa orang dengan gaya sebesar 100 Newton. Jika mobil tersebut berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 second, berapakah daya dari pendorong mobil tersebut? Itu ya, ada gaya, ada perpindahan, ada waktu. Nah, yang ditanyakan adalah daya. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahuinya apa. Itu ya, ada gaya, berarti ada F sebesar 100 Newton. Kemudian mobil itu berpindah, berarti ada S di sana 4 meter dalam waktu, berarti T. Ya, T 20 second. Berapa dayanya? Yang ditanyakan adalah P-nya berapa. Ya, kita tahu berarti P itu sama dengan W per T. Apakah W ini sudah diketahui? Apakah usaha ini sudah diketahui di dalam data? Belum. Nah, kalau belum diketahui berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari besarnya usaha terlebih dahulu. Gitu ya, kita mencari besarnya usaha terlebih dahulu. Berarti usaha itu sama saja dengan F kali S. Gitu ya. Nah, ada F, ada S, masukkan. F-nya 100 kali S. S-nya perpindahan berarti 4. Berarti di sini ada 400 Joule. Gitu ya. Nah, 400 Joule. Berarti usahanya 400 Joule. Nah, sekarang sudah ada, baru boleh kita masukkan ke sini. Gitu ya. Berarti W. Berarti 400 per waktunya 20. Ya. Ini 0. Saya katakan 40 dibagi 2 berarti sama dengan 20 watt. Nah, berarti daya orang-orang yang mendorong mobil ini sebesar 20 watt. Nah, sampai sini dulu untuk pembelajaran hari ini, usaha dan daya. Mohon untuk dipelajari, semoga bermanfaat. Terima kasih.